Ojek online atau ojol kini kembali menjajal aspal ibu kota dalam babak baru pembatasan sosial berskala besar per 8 Juni 2020. Inilah masa transisi PSBB yang berlangsung hingga akhir Juni sebagai gerbang menuju masa new normal. Tapi diingat, ojol tak bisa melenggang sembarang. Dari 2.741 RW di Jakarta, setidaknya ada 66 RW yang masih termasuk zona merah corona. Daerah ini haram untuk menerima pesanan mengangkut penumpang. Pemerintah DKI mewanti-wanti ojol tak main api di masa transisi. Protokol kesehatan ketat harus diterapkan seperti menggunakan APD dan selalu menjaga kebersihan. Sanksi menanti bagi ojol yang nakal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan mengancam mengambil kebijakan rem darurat jika seluruh komponen tidak patuh pada peraturan PSBB. Ini semua adalah masa transisi di fase 1. Nanti di akhir Juni kita akan melakukan evaluasi. Apakah indikator-indikator tadi menunjukkan aman? Bila aman, kita bisa mulai dengan fase 2. Tapi bila di tengah jalan ada masalah, ini yang warna merah ini penanda bahwa gugus tugas bisa menghentikan masa transisi. Kalau menghentikan artinya apa? Semua ini kembali tutup. Sementara itu, salah satu perusahaan ride hailing memastikan bahwa mitra pengemudinya mematuhi protokol COVID-19. Dalam proses staging ini, hal yang menjadi basic tadi ya, yaitu yang pertama adalah harus menggunakan masker. Kemudian juga deklarasi dari mitra pengemudinya di aplikasinya bahwa dia sehat setiap harinya. Kemudian mereka berhak melakukan pembatalan terhadap pengemudi ataupun demikian sebaliknya. Kemudian pencucian disinfektan untuk kendaraan setiap hari itu dilakukan secara rutin. Ini adalah komitmen kita, komitmen Grab untuk memberikan layanan yang terpercaya. Sejumlah masyarakat pun telah kembali beraktivitas menggunakan ojol. Tak ayal, ruas jalan protokol di wilayah DKI perlahan kembali dipadati oleh ojek online, meski tak seramai biasanya. Ya cukup membantu sih ya, karena kan selama ini kan agak susah juga kalau turun dari stasiun ataupun dari busway untuk transportasi ke tempat kerja. Lebih efisien sih, cuman harus lebih jaga kebersihan baik driver maupun penumpangnya. Paling sedia hand sanitizer, pakai masker selalu, sama kalau bisa bawa helm sendiri sih, cuman saya kebetulan nggak ada jadi nggak bawa helm sendiri gitu. Seneng ya, cuman emang belum ada orderannya kali ya, sepi juga sih, masih sepi. Kalau untuk protokol dari driver Gojeknya ya kita harus pakai sarung tangan, masker, sama hand sanitizer gitu. Sekat pembatas sih nggak ada, cuman kita jaraknya ikutin peraturan SOP-nya jok motornya aja. Okay. Ya, paling standar awalnya sarung tangan ya, hand sanitizer, masker, terus kita juga ada rapid test nanti. Jadi driver ada notifikasi buat datang, buat hadir untuk tes kesehatan. Dijadwalin. Ada. Biasanya sih kalau helm kan kita suka kasih tahu kan, info kan, kalau bisa ibu bawa helm sendiri gitu kan. Nah, ya kayak gitu sih paling kita notifikasi ke penumpang. Kembalinya ojol meluncur di jalanan sempat menimbulkan polemik karena berlawanan dengan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB yang melarang ojek online untuk membawa penumpang. Namun pemerintah mengungkap kebijakan pemerintah DKI ini senada dengan peraturan Kementerian Perhubungan dan merupakan bentuk kelonggaran dari aturan yang ada. Ojek online kerap disebut sebagai lapangan pekerjaan yang menyerap besar-besaran tenaga kerja untuk sektor informal di tanah air. Angin segar bagi operasional ojol ini patut diawasi bersama agar ancaman gelombang kasus COVID-19 kembali menyerang ibu kota tidak terjadi. Tim Liputan CNBC Indonesia.